Ultimatum untuk Paul Munster, berikut potensi pengganti pelatih kepala Persebaya Surabaya jika gagal penuhi ekspektasi. Rentetan hasil negatif menghampiri Persebaya Surabaya sejak pertengahan musim hingga putaran kedua ini. Persebaya Surabaya mengalami kemerosotan dari sebelumnya berada di urutan pertama, dan kini berada di posisi 4 klasemen Liga 1. Paul Munster selaku pelatih kepala menuai sorotan karena dianggap belum mampu menjawab ekspektasi supporter. Meskipun di awal Liga 1 musim ini, Munster mampu membawa Green Force sempat menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Puncaknya adalah kekalahan Persebaya dari Persis Solo. Munster mendapat ultimatum dari manajemen Persebaya yang mengatakan bahwa pihaknya akan menentukan nasib dari pelatih berkebangsaan Irlandia Utara tersebut pada 2 laga terdekat menghadapi PSBS Biak dan Dewa United pada Februari ini. Seandainya dirinya belum kunjung memberikan perubahan berupa kemenangan, bukan tidak mungkin akan didepak dari jajaran kepelatihan Persebaya. Jika itu benar terjadi, siapa sosok pelatih yang layak dapat gantikan peran dari Paul Munster? Pertama, Peter Huistra. Peter Huistra adalah sosok pelatih yang memiliki pengalaman cukup tinggi di sepak bola Indonesia dan Asia. Sebelum menjadi nahkoda Borneo FC, Huistra sempat memimpin klub asal Uzbekistan. Dirinya berada di klub bernama Pakhtakor Tashkent di Liga Super Uzbekistan. Februari tahun 2023, Peter Huistra menerima tawaran dari klub Indonesia yaitu Borneo FC yang telah berjalan setengah musim. Berada di Borneo FC, Peter Huistra bertahan selama 2 musim hingga pertengahan Liga 1 musim ini. Pelatih berkebangsaan Belanda ini dapat didapuk sebagai juru taktik berkelas pengganti Paul Munster. Karena prestasi yang diberikannya untuk Borneo FC cukup besar, ia mampu memberikan trofi reguler series untuk Pesut Etam di Liga 1 2023-2024. Saat ini, mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia 2015 ini tercatat belum memiliki klub usai didepak Borneo FC Januari lalu. Berikutnya adalah juru taktik berkebangsaan Jerman yang memiliki pengalaman segudang dalam dunia kepelatihan. Pengalaman di Eropa, seperti Bundesliga Jerman, UEFA Champions League bersama Hamburger SV, Borussia Dortmund, Ferencváros pernah ia lakoni. Di Asia, pengalamannya juga cukup tinggi, terlebih dia pernah menangani sejumlah tim besar di Arab Saudi yaitu Al Hilal 2013 dan klub Liga Indonesia, Persija Jakarta, pada musim 2022 hingga 2024. Bersama Persija, Dol cukup membantu mengorbitkan dan memberikan menit bermain banyak bagi anak muda Akademi Persija seperti Frankie Misa, Raihan Hanan, Muhammad Ferrari, hingga Doni Tri Pamungkas. Dirinya juga berkolaborasi dengan Ganesha Putra yang saat itu berada di tim Akademi Persija. Keberadaan Ganesha Putra di Persebaya saat ini dapat menjadi alasan mengapa Thomas Doll dapat didatangkan. Bahkan, kolaborasi keduanya ketika di Persija cukup sukses menjadikan Persija sebagai gudang para pemain timnas Indonesia kelompok umur. Prestasi yang diberikan Thomas Doll di Liga 1 Indonesia adalah ketika musim pertamanya bersama Persija pada 2022-2023. Saat itu, Persija mampu finish di posisi kedua di bawah PSM. Selama 2 musim di Persija, Thomas Doll meraih 31 laga dengan kemenangan, 17 seri, dan 20 kekalahan. 3. Joel Cornely. Joel Cornely dapat menjadi sosok ideal pengganti Paul Munster yang juga sebenarnya memiliki statistik yang tidak buruk hingga pertengahan Liga 1 sebelum didepak Arema FC. Hingga saat ini, Joel Cornely masih berstatus tanpa klub setelah tak lagi bersama Singo Edan. Sebagai pendatang baru di sepak bola Indonesia, Cornely adalah sosok yang mampu mengantarkan Arema FC juara Piala Presiden pada Agustus tahun 2024. Sekaligus gelar keempat Arema FC pada turnamen pramusim itu. Saat berada di Liga 1 Indonesia, Joel Cornely mendapat kesempatan 15 kali memimpin Singo Edan. Dirinya mampu memberikan 6 kemenangan, 4 hasil seri, dan 5 kekalahan. Joel Cornely membawa klubnya cukup produktif dibanding Persebaya hingga pekan ke-15. Saat sebelum dipecat pekan itu, statistik dari Joel Cornely mampu membuat timnya mengoleksi 22 gol. Sedangkan Persebaya masih 20 gol saat itu. Sosok pengganti Paul Munster bersama Persebaya Surabaya sudah tak asing bagi bonek. Seperti diketahui, Paul Munster dipastikan absen pada laga Persebaya Surabaya versus PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Saat Munster absen, Persebaya sendiri punya sosok yang dapat menggantikan. Sosok itu tak lain adalah Uston Nawawi, legenda yang kini menjabat sebagai asisten pelatih di Persebaya itu memang acap kali hadir saat dibutuhkan.
Pada saat Munster absen, ia berhasil mempersembahkan kemenangan 3-2 atas Arema FC di hadapan puluhan ribu bonek. Uston juga musim lalu sempat menjadi caretaker Persebaya Surabaya dalam 2 periode. Periode pertama ia lakukan usai sepeninggal Aji Santoso, Persebaya di bawah Uston Nawawi kala itu menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan dengan identitas permainan pragmatisnya. Total ia membersamai Persebaya dalam 5 pertandingan. Di 5 pertandingan itu, ia berhasil mempersembahkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Setelah pertandingan kelimanya melawan Borneo FC, Persebaya mendatangkan pelatih baru yaitu Josep Gombau. Sayangnya pelatih asal Spanyol itu justru tak mampu memberikan hasil positif bagi Bajul Ijo. Hasil negatif berujung pada pemecatan dini bagi ex-pelatih timnas U23 Australia tersebut. Walhasil, Uston Nawawi kembali ditunjuk sebagai caretaker. Periode kedua Uston menjadi caretaker rupanya tak semulus pada periode pertama. Persebaya harus menderita 1 kekalahan dan 4 hasil imbang, membuat posisi Bajul Ijo kala itu makin terancam di papan bawah. Kedatangan Paul Munster akhirnya menggugurkan posisi Uston Nawawi. Persebaya di bawah Paul Munster kala itu sedikit demi sedikit mendapatkan hasil positif sehingga tak perlu bertarung dengan zona degradasi pada akhir musim. Ini karena Persebaya mengakhiri musim di peringkat ke-12 dengan 42 poin. Irfan Jaya rindu ketemu gelandang Persebaya Surabaya Muhammad Hidayat, bikin grup WhatsApp bareng Alwi Slamet. Kembali berlatihnya gelandang Persebaya Surabaya, Muhammad Hidayat usai lama absen akibat cedera membawa angin segar bagi Green Force. Midfielder andalan Bajul Ijo itu bisa kembali latihan penuh menjelang laga melawan Persita Tangerang pada Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, lalu, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kabar ini juga menarik perhatian ex-pemain Persebaya, Irfan Jaya, pemain Bali United tersebut, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Hidayat, mengungkapkan rasa bahagia melihat sahabatnya kembali ke lapangan. Ia bahkan menyampaikan pesan rindu kepada Hidayat dan berharap bisa segera bertemu. "Saya lihat dia sudah mulai gabung latihan dan saya senang melihatnya, semoga bisa main lagi dan bisa ketemu nanti," ujar Irfan Jaya kepada jawapos.com. Irfan Jaya, Muhammad Hidayat dan Alwi Slamet adalah 3 pemain yang akrab sejak membela Persebaya Surabaya. Meski kini tak lagi setim, Irja menguak info menarik tentang trio tersebut. "Kita masih kontakan, sama Alwi juga, kita punya grup WhatsApp bertiga," kata Irja.